welcome to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang 5 beasiswa luar negeri yang paling banyak diminati oleh para scholarship hunter. Apa aja beasiswanya? Pantengin terus ya video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, oke? Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kamu biar mereka juga kebagian informasi. Beasiswa luar negeri pertama yang paling banyak diminati oleh para scholarship hunter adalah beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright ini ditujukan untuk para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya di negeri Paman Sam. Program Fulbright ini dinaungi oleh AMINEF atau American Indonesian Exchange Foundation atau yang sering disebut dengan AMINEF. Beasiswa Fulbright ini merupakan beasiswa yang didanai langsung oleh pemerintah USA yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, di mana para pelajar Indonesia itu dapat belajar atau menimba ilmu di negeri Paman Sam. Selain itu juga para pelajar di USA itu juga bisa melakukan proses pembelajaran di Indonesia. Jadi seperti proses pertukaran pendidikan gitulah ya, yang Indonesia belajar ke USA dan di USA juga belajar ke Indonesia. Jadi jangan salah, jangan mentang-mentang Indonesia itu adalah negara berkembang terus yang di negara maju nggak mau belajar di sini. Jangan salah. Sudah banyak, bahkan lebih dari ribuan pelajar USA itu melakukan proses pembelajaran di Indonesia atau melanjutkan pendidikannya di Indonesia melalui beasiswa Fulbright. Nah, beasiswa Fulbright ini merupakan program yang dinaungi oleh AMINEF. AMINEF ini sendiri juga tidak hanya mengelola program Fulbright Student seperti yang aku jelasin tadi, tapi juga mengelola Fulbright Dikti namanya. Programnya itu adalah Fulbright Dikti, di mana program ini itu dikhususkan untuk para dosen tetap yang ingin melanjutkan pendidikannya ke USA. Jadi ada program spesial atau khusus yang dikhususkan untuk dosen tetap di Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya ke USA kayak gitu. Fasilitasnya apa aja sih Nop yang bisa didapatkan dari beasiswa Fulbright ini? Tentu banyak sekali dong. Selain tuition fee, uang kuliah sudah pasti mulai kalian masuk sampai kalian selesai perkuliahan itu semuanya didanai. Akomodasi, transportasi, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, terus tunjangan buku dan juga komputer semua didanai oleh beasiswa Fulbright. Untuk persyaratannya, kualifikasi, administrasi dan lain-lain, nanti linknya aku taruh di link description box. Jadi nanti kalian bisa akses langsung di link di bawah yang aku kasih. Oke, next. Beasiswa yang kedua yang paling banyak diminati yaitu AAS atau Australian Award Scholarship. Namanya juga Australian ya, berarti beasiswa ini itu ditunjukkan buat kalian yang pengen lanjut pendidikan ke Australia. Nah, AAS ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk mahasiswa di negara berkembang. Jadi, tidak hanya dikhususkan untuk Indonesia. Kalau tadi beasiswa Fulbright itu merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga USA, tapi kalau beasiswa AAS ini merupakan beasiswa yang ditujukan untuk para negara berkembang. Jadi, tidak hanya Indonesia saja, beberapa negara di Asia lainnya juga bisa daftar melalui beasiswa AAS kayak gitu. Pendaftaran beasiswa AAS pada beberapa tahun ini itu diprioritaskan pada prodi yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, stabilitas, dan juga pemulihan ekonomi. Hal ini karena dampak dari pandemi COVID yang sedang kita alami ya saat ini. Jadi beasiswa AAS itu ingin memfokuskan pada prodi-prodi yang mampu mengatasi beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Makanya kalau kalian dari jurusan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain yang sekiranya merupakan prodi prioritas dari AAS, langsung cus daftar karena kalian akan memiliki kesempatan dan peluang yang sangat besar buat keterima di beasiswa ini. Sekedar pengalaman, dulu aku pernah juga daftar di beasiswa AAS, tapi ternyata
masih belum rezeki, aku nggak lolos di tahap administrasi. Jadi di tahap administrasi aja sudah gagal, guys. Kalau nggak salah pada tahapan beasiswa AAS ini hanya ada 2 tahapan, yaitu tahapan proses administrasi dan interview. Kalau LPDP kemarin kan dia administrasi, sistem berbasis komputer, lalu interview. Nah, kalau AAS ini administrasi, interview, kayak gitu. Nah, di proses administrasi inilah kalian nanti harus menulis proposal kalian sebagus mungkin, kurikulum vitae juga yang sebagus mungkin. Pokoknya apa ya, kayak branding diri lah. Nah, disitulah kalian nanti akan diuji administrasinya. Terus cakupan beasiswanya apa aja sih, Nop, yang bisa didapatkan dari beasiswa AAS ini? Yang pertama, yang tidak didapatkan di beasiswa Fulbright tadi, yang pertama yaitu pelatihan bahasa Inggris mulai dari 5 minggu hingga 9 bulan. Jadi tergantung dari kemampuan English language-nya kalian. Kalau misal kalian cepat belajarnya, maka bisa sekitar 5 minggu atau sebulanan aja. Tapi kalau misal butuh waktu spend waktu yang lebih lama bisa sampai 9 bulan. Selain itu juga akomodasi transportasi Indonesia-Australia, Australia-Indonesia, dan juga asuransi kesehatan, biaya pendidikan, terus biaya hidup, dan kebutuhan penunjang pendidikan yang lainnya. Jadi kalian jangan khawatir, jika kalian keterima di beasiswa AAS ini, maka tunjangan hidup kalian selama di Australia itu sudah ditanggung oleh beasiswa, kayak gitu. Nah, enaknya beasiswa itu kayak gitu. Jadi selain kalian dapat ilmu, kalian juga dapat tunjangan. Fasilitas yang diberikan juga nggak main-main ya, karena aku punya teman yang kuliah di Australia meskipun nggak pakai beasiswa AAS. Di sana ternyata dia mendapatkan fasilitas pendidikan yang sangat baik. Jadi mulai dari proses pendaftaran, asuransi kesehatan, pokoknya semua kehidupan dia itu difasilitasi dengan sangat baik di sana. Jadi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke Australia, cus daftar beasiswa AAS, guys, nggak bakal rugi. Oke, next, beasiswa yang ketiga yaitu beasiswa INPEX. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu beasiswa INPEX. Beasiswa INPEX ini dikhususkan buat kalian yang pengen lanjut kuliah di Jepang ya. Buat kalian yang pengen lanjut kuliah di Jepang, negara para anime-anime, manga-manga seperti One Piece dan lain-lain itu ada di Jepang. Kalau kalian pengen lanjut kuliah di Jepang, cus daftar pakai beasiswa INPEX. Beasiswa INPEX ini ditujukan hanya untuk para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan S2-nya. Jadi untuk teman-teman yang S1 ataupun S3 bisa pakai jalur beasiswa lain, karena di INPEX ini hanya ditujukan untuk yang ingin lanjut S2 aja dengan durasi waktu 2 tahun 8 bulan maksimal. Nah, tidak hanya itu, beasiswa INPEX ini memiliki challenge yang lebih besar jika dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya. Kenapa? Karena kuota yang diberikan pada beasiswa INPEX ini hanya 3 saja. Jadi bayangin aja kalian se-Indonesia ribuan yang daftar, yang lolos hanya 3, yang diambil hanya 3 dari ribuan yang daftar di beasiswa INPEX. Nah, bonus buat kalian, salah satu temen aku dia itu lolos beasiswa INPEX S2 dan sudah menyelesaikan pendidikannya di Jepang melalui beasiswa INPEX. Jadi dia merupakan satu dari 3 orang yang sangat hebat yang keterima beasiswa INPEX. Ini dia teman aku yang lolos beasiswa INPEX, dan hebatnya dia lulus dengan membawa Numaguchi Prize, yaitu salah satu penghargaan penelitian master terbaik. Gila, hebat banget nggak sih? Dan saat ini beliau sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya dan langsung keterima di beasiswa ANU. Kalian tahu beasiswa ANU nggak sih? ANU itu loh. ANU itu merupakan Australian, apa ya namanya? 1 hour later. Australian National University. Jadi temanku itu keterima beasiswa di Australian National University dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di ANU gitu. Oh my god! Buat kalian yang pengen nyusul doi, next cus langsung ya. Nah,
Cakupan beasiswanya dari beasiswa Inpex ini juga nggak main-main. Semua biaya sekolah pasti dibayarin sama kayak Fulbright, AAS yang tadi aku udah jelasin ke kalian. Selain itu, kalian juga dapat uang bulanan sebesar 160.000 yen atau jika dirupiahkan sekitar 20,7 juta. Gila nggak tuh? Kalian udah dapat pendidikan, kalian dapat fasilitas, kalian juga bisa dapat uang bulanan sebesar 20,7 juta. Sekitaran itulah ya. Aku nggak tahu kalau misal nanti ada peningkatan atau ada ya something lah. Pokoknya ya sekitaran 160.000 yen. Selain itu juga kalian difasilitasi biaya komuter di Jepang, komuter pas di Jepang, terus tiket pesawat PP juga kalian jangan khawatir, semuanya dibiayai oleh beasiswa Inpex. Jadi kalian tunggu apa lagi yang lagi scholarship hunter, kalian tunggu apa lagi? Ayo daftar semua beasiswa yang sedang berpeluang, kalian harus daftar semuanya, semua lowongan, semua peluang kalian coba, siapa tahu ada salah satu rezeki kalian di situ. Oke. Next, beasiswa yang keempat yang paling banyak diminati adalah beasiswa Chevening. Beasiswa ini kebetulan banget, kalian beruntung banget nonton video ini karena beasiswa ini sedang dibuka saat ini. Beasiswa Chevening merupakan program beasiswa dari pemerintah Inggris yang menawarkan kesempatan bagi generasi muda di seluruh dunia untuk melanjutkan studinya di Inggris. Nah, jadi nih sekali lagi saingan kalian itu bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Semua yang ingin melanjutkan pendidikannya di England atau di Inggris, dia itu bisa melalui program beasiswa Chevening, dan saat ini beasiswa ini sedang dibuka buat kalian. Setelah nonton video ini, cus langsung daftar beasiswa Chevening guys. Nah, syaratnya apa aja sih Nov buat bisa daftar beasiswa Chevening? Yang pertama, kalian ya pasti harus lulus S1 dulu karena beasiswa ini itu dikhususkan buat teman-teman yang mau lanjut S2. Dan spesialnya lagi, kalau kalian lanjut beasiswa di Inggris itu tidak butuh waktu lebih dari 2 tahun, tapi waktu proses perkuliahannya itu hanya 1 tahun saja. Jadi kalian bisa menyelesaikan pendidikan S2 hanya dalam waktu 1 tahun. Oh my god! Nah, selain itu juga persyaratan lainnya, kalian bukan pekerja, mantan pekerja, memiliki hubungan dengan pekerja di pemerintah Inggris. Dan yang terakhir yaitu belum pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris. Nah, buat kalian yang udah pernah dapetin beasiswa dari pemerintahan Inggris sana, jadi bisa coba buat apply beasiswa lain karena di beasiswa Chevening ini tidak diterima. Ini adalah persyaratan umum. Nanti untuk persyaratan khususnya kalian bisa langsung di description box, nanti aku sertakan linknya. Terus untuk fasilitasnya gak jauh beda sama beasiswa-beasiswa lain. Semua kebutuhan kalian terpenuhi, semua akomodasi, tuition fee, kebutuhan kuliah, semuanya di cover. Jadi kalian jangan takut. Ini juga merupakan salah satu motivasiku buat lanjut pendidikan S2 ya. Kenapa aku pengen banget lanjut S2? Karena aku merasa mendapatkan 2 keuntungan. Udah aku dapat ilmu dari kampus, dari kuliahku, aku juga dapat fasilitas, dan itu free guys, gratis. Siapa sih yang nggak pengen? Semua pasti pengen kan. Nah, jadi buat kalian cus langsung daftar beasiswa Chevening yang sedang dibuka ini. Next, beasiswa yang terakhir atau beasiswa yang kelima yang paling banyak diminati adalah Turkey Bursary Scholarship. Beasiswa ini itu dibedakan menjadi 2 program. Yang pertama yaitu program full time yang dikhususkan buat teman-teman S1, S2, dan S3. Nah, kebetulan banget kalau dari tadi yang dibahas hanya beasiswa S2 saja, beasiswa S2, S3, S2, S3. S1-nya mana, Nov? Nah, inilah beasiswa, kesempatan beasiswa kalian teman-teman S1 kalau ingin melanjutkan kuliah di Turki. Nama beasiswanya itu adalah Turkey Bursary Scholarship. Nah, kalau di full time program dia itu bisa buat teman-teman yang lanjut S1, S2, S3. Kalau yang hanya short term program aja itu mencakup
uang saku bulanan aja selama 1 tahun. Jadi untuk biaya kuliahnya kalian bayar sendiri. Selain itu juga short term program ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin research di Turki, dan juga untuk pejabat publik asing ataupun diplomat yang ingin lanjut ke Turki bisa pakai short term program ini. Nah, cakupan beasiswanya juga banyak banget, sama kayak 4 beasiswa lainnya yang sudah tadi aku jelasin ke kalian. Ada uang saku, akomodasi, tempat tinggal, asuransi kesehatan, gratis kursus bahasa Turki. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan bahasa Inggris saja, tapi kalian juga dapat kursus bahasa Turki secara gratis. Selain itu juga kalian mendapatkan bimbingan sosial, budaya, dan juga akademik dari beasiswa ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat temen-temen SMA yang mau lanjut S1 yang pengen lanjut S2, dan kayak aku nih yang udah S2 pengen lanjut S3, bisa daftar menggunakan beasiswa yang sudah aku sebutin tadi. Nah, gimana menurut kalian? Beasiswa tadi ada yang kalian minatin nggak? Dari 5 beasiswa top yang paling banyak diminati, salah satunya ada incaran kalian nggak? Atau kalian punya informasi beasiswa lainnya yang bisa kita share? Komen di bawah ya. Atau mungkin kalian ada masukan beasiswa apa yang pengen dibahas lebih lanjut, lebih detail, lebih lengkap lagi, langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like video ini. Apalagi ya, Minute 37 seconds later. sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka. Thanks guys for watching, bye bye.